Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Ridwan Waryun, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini akan membahas terkait apakah Indonesia bisa naik kelas dari middle income trap. Apa itu middle income trap? Itu merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Saat ini Indonesia berada pada level upper middle income dengan PDB per kapita mencapai 83,7 juta rupiah atau 5.083,4 US dollar. Untuk menghindari middle income trap memerlukan transformasi struktural yang masif. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah atau tenaga kerja yang murah. Indonesia harus bergeser menjadi ekonomi berbasis inovasi, produktivitas tinggi, dan bernilai tambah juga tinggi. Berikut langkah strategis pemerintah Indonesia dari ketiga aspek kebijakan ekonomi. Yang pertama, pada kebijakan fiskal, berupa stimulus produktif dan ekspansi ruang fiskal. Jadi, kebijakan fiskal harus berperan sebagai pendorong pertumbuhan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Ada tiga hal terkait kebijakan fiskal. Yang pertama, optimalisasi tax ratio. Saat ini tax ratio Indonesia masih berada di kisaran 9,31% dari PDB. Pemerintah memiliki target untuk menaikkan level ke 11 hingga 12% dari PDB. Langkah ini penting untuk memperluas ruang fiskal agar pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membiayai program pembangunan tanpa terus bergantung pada utang. Yang kedua, redistribusi anggaran ke sektor berproduktivitas tinggi. Alokasi fiskal harus digeser dari subsidi konsumtif seperti subsidi BBM yang tidak tepat sasaran menuju investasi modal manusia atau human capital investation. Yang ketiga, insentif fiskal untuk hilirisasi industri dan riset. Pemberian tax holiday atau tax allowance harus diarahkan secara spesifik pada industri manufaktur tingkat lanjut dan transisi energi hijau, bukan lagi komoditas ekstraktif yang masih mentah. Yang kedua, dari sisi kebijakan moneter, menjaga nilai tukar dan pendalaman pasar keuangan. Di tengah ketidakpastian global, Bank Indonesia dituntut menjaga keseimbangan stabilitas makroekonomi dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan. Nilai rupiah yang berada di kisaran 18.000 per 1 dolar Amerika Serikat membuat BI harus sigap mengeluarkan kebijakan untuk meredam volatilitas ini agar tidak memicu lonjakan inflasi barang impor. Mengingat inflasi tahunan per Mei tercatat aman terkendali di level 3,08%. Yang kedua, suku bunga acuan yang terukur. Guna menstabilkan rupiah dan mengantisipasi inflasi, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Pemerintah dan BI harus memastikan tingkat suku bunga ini tidak mencekik sektor real. Kebijakan makroprudensial yang longgar harus terus dipertahankan. Yang ketiga, pendalaman pasar keuangan dan digitalisasi. Bank Indonesia perlu memperluas digitalisasi sistem pembayaran, seperti ekspansi KRIS ke berbagai negara, dan pendalaman pasar keuangan domestik agar ketergantungan terhadap pendanaan asing jangka pendek berkurang, sehingga fundamental ekonomi jauh lebih resilient. Yang ketiga, terkait kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri tidak boleh digunakan untuk pembiayaan belanja rutin atau proyek infrastruktur yang memiliki tingkat pengembalian investasi yang rendah. Ada tiga hal yang disoroti. Yang pertama, menjaga struktur utang tetap sehat. Jadi posisi utang luar negeri pada kuartal 1 tahun 2026 itu sebesar 433,4 miliar US dollar atau sekitar 7.366 triliun rupiah. Manajemen utang Indonesia saat ini dinilai cukup prudent dan sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap PDB itu turun ke level 29,6% dari batas 60%. Yang kedua, dominasi utang jangka panjang.
Struktur utang luar negeri Indonesia sangat aman karena didominasi oleh utang jangka panjang mencapai 85,6% dari total utang. Tentunya, kebijakan yang baik ini harus dipertahankan untuk menghindari risiko gagal bayar jangka pendek. Yang ketiga, alokasi sektoral yang tepat sasaran. Utang luar negeri sektor publik harus diprioritaskan secara ketat pada sektor-sektor strategis. Saat ini, pemanfaatan utang luar negeri dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%, administrasi pemerintah dan pertahanan 20,3%, jasa pendidikan 16,2%, serta konstruksi dan transportasi 11,6%. Jadi kesimpulannya untuk keluar dari middle income trap, ketiga kebijakan ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan fiskal memperluas ruang dana pembangunan dan memperbaiki kualitas SDM. Di sisi lain, kebijakan moneter memastikan stabilitas harga dan nilai tukar agar iklim investasi kondusif dan kebijakan utang luar negeri bertindak sebagai komplementer pembiayaan yang dikelola secara hati-hati untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional yang meningkatkan produktivitas agregat. Ya, demikian presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, mari kita doakan bersama supaya Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.